Oke guys, sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga malam hari ini tepat jam 12 malam kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya Kayun dari IQ8 Channel. Lagi sebentar kita akan membahas tentang ciri-ciri rumah yang angker, yaitu 13 ciri-ciri rumah yang angker. Mudah-mudahan dengan di-share-nya video ini bermanfaat untuk kalian semua. Misalnya kita menentukan lokasi membeli rumah atau properti agar terbebas dari hal-hal mistis atau angker dan akan berdampak buruk bagi kehidupan kalian ke depan. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, mari saksikan ciri-ciri rumah yang angker. Oke, tinggal di rumah yang angker tentu saja tidak diinginkan oleh setiap orang, sebab kehadiran makhluk lain yang sedang tinggal di rumahmu tentu akan membuat penghuninya merasa tidak nyaman loh guys, sampai ketakutan. Sebenarnya ada beberapa ciri-ciri rumah yang berhantu atau angker yang dapat dirasakan dan dilihat langsung meski kamu bukan seorang indigo. Ciri-ciri tersebut bahkan bisa dilihat dengan menggunakan mata telanjang atau hanya dirasakan saja. Bahkan mungkin kamu sudah merasakan beberapa ciri-ciri tersebut loh guys, tapi kamu lebih memilih untuk mengabaikannya. Untuk itu, berikut ini adalah ulasan tentang ciri-ciri rumah berhantu seperti dirangkum dari berbagai sumber. Oke. Yang nomor 1, sering merasa diperhatikan. Kamu tentu saja bisa merasakan bila ada seseorang yang di tengah memperhatikan. Bila kamu pernah merasakan demikian, padahal tidak ada siapapun di sekitarmu, itu juga bisa menjadi pertanda rumah kamu dihuni oleh hantu loh guys. Tapi sayang, hal ini bukan pertanda baik. Kemungkinan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh makhluk mistis itu kepadamu. Oke, lanjut. Yang kedua, suara misterius. Sangat mudah untuk dikenali adalah timbulnya suara-suara misterius yang tidak diketahui asal muasalnya. Jika kamu sering mendengar suara garukan, benda jatuh atau bergeser, sampai ada suara yang memanggil namamu, bisa jadi bukan kamu sedang berhalusinasi loh guys, tapi memang ada makhluk halus yang ingin mengganggumu. Suara-suara misterius yang diduga dari makhluk halus sayup-sayup sering terdengar oleh penghuni rumah. Oke. Biasanya suara itu muncul pada malam hari dan terdengar dari ruangan-ruangan yang lokasinya tersembunyi seperti kamar mandi, gudang, atau halaman belakang, yaitu belakang rumah maksudnya. Suara misterius yang sering terdengar seperti suara orang menangis dan tertawa, suara langkah kaki misalnya yang sedang berjalan di lantai atas, padahal di lantai atas tidak ada orang, juga menandakan bahwa rumah tersebut memang dihuni makhluk halus yang kerap mengganggu. Oke guys. Yang nomor 3, binatang peliharaan terganggu sudah menjadi rahasia umum bila indera binatang jauh lebih peka loh guys ketimbang manusia. Mereka dapat mendeteksi hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh indera manusia. Itu biasanya guys, seperti bencana alam dan kehadiran hantu. Bila binatang peliharaan kamu sering melihat satu titik rumah atau bersuara seperti gelisah dan ketakutan, kamu harus berhati-hati karena bisa saja hantu itu di rumahmu. Oke, lanjut. Nomor 4, menurunnya suhu secara drastis. Ciri-ciri rumah berhantu selanjutnya yang paling mudah disadari adalah penurunan suhu yang tiba-tiba dingin dan sering terjadi secara dramatis loh guys. Kadang panas dan dingin seketika.
Hal ini karena hantu membutuhkan energi yang besar untuk bisa memberi tanda kehadirannya sehingga menyedot suhu di sekitarnya loh guys. Biasanya hal ini hanya terjadi sekejap dan untuk yang tidak peka mungkin tidak berarti apapun. Oke, yang nomor 5. Tercium aroma aneh. Tanda rumah berhantu berikutnya adalah kamu sering mencium adanya aroma yang aneh seperti parfum misalnya, bunga melati, kentang terbakar, belerang, dan lain sebagainya. Terlebih bila kamu tidak menemukan penyebab dari munculnya aroma tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa memang ada makhluk halus yang hadir di rumah kamu loh guys. Oke, yang nomor 6. Peralatan rumah bergerak atau berpindah-pindah biasanya. Dengan sendirinya, kamu perlu mewaspadai bila ada peralatan rumah kamu yang sering berpindah-pindah tempat atau bergerak sendiri. Bila kejadiannya sekali dua kali mungkin kamu sudah lupa meletakkan peralatan itu. Namun bila frekuensinya terlalu sering, bisa jadi ini adalah perbuatan dari makhluk halus loh guys. Terlebih bila hantu tersebut memang sudah berani untuk memperlihatkan eksistensinya dengan menggerakkan peralatan rumah di hadapan kamu. Hal tersebut dapat berarti bahwa si makhluk halus merasa terganggu dia guys dengan kehadiran kamu yang jelas. Yang nomor 7. Alat teknologi bermasalah. Itu misalnya, pernah kamu mengalami kejadian televisi yang tiba-tiba menyala atau menyala sendiri, volumenya berubah-ubah tapi tidak ada yang menyentuhnya, atau mungkin kipas angin yang berhenti berputar dan lampu berkedip sendiri. Diyakini atau tidak, hal ini bukan selalu karena aliran listrik loh guys yang bermasalah, tapi juga menjadi ciri rumah yang berhantu, yang mana penghuni rumah ingin memberi tanda kehadirannya terhadap kamu. Oke, yang nomor 8. Sering bermimpi aneh di malam hari. Mimpi buruk memang merupakan hal yang umum loh guys, terjadi pada siapapun. Namun jika intensitas mimpi burukmu itu terlalu sering, terutama yang berhubungan dengan hal mistis dan makhluk astral, berhati-hatilah loh guys. Ini menandakan makhluk astral di rumah kamu mencoba masuk ke dalam mimpinya kamu untuk mengganggumu. Oke, nomor 9. Sering kehilangan barang di rumah atau merasa meletakkan barang di meja tetapi ketika dicari hilang, lalu tiba-tiba muncul kembali di tempat yang sebelumnya. Ini memang bisa disebabkan kamu tidak fokus loh guys, tapi bisa juga jadi pertanda ada makhluk astral yang usil kepadamu. Jika dirasakan terlalu mengganggu, kamu bisa pertimbangkan untuk mendoakan rumah misalnya, atau kalau di Islam meruqyah rumah, kalau di Hindu misalnya namanya memlas pas rumah, atau menurut kepercayaannya kamu masing-masing loh guys, isi pagar gaib misalnya dari orang yang suci. Oke. Yang nomor 10. Sudut mata kerap menangkap bayangan di sekitar rumah saat sedang beraktivitas loh guys. Sudut mata menangkap ada bayangan yang bergerak di ruangan yang lain. Namun ketika kamu masuk ke ruangan tersebut, tidak ada siapapun di sana. Kejadian ini adalah bukti nyata bahwa di rumah ada makhluk halus yang tinggal bersama kamu loh guys. Jika ini sering terjadi, perbanyaklah berdoa dan beribadah di rumah. Sering terbangun di tengah malam. Sering terbangun di tengah malam juga termasuk ciri-ciri rumah yang mati sendiri dia guys. Lampunya mati sendiri loh guys. Aneh sekali nih ya. Blitnya mati sendiri loh guys. Halo kru, woi, mati sendiri nih. Yang nomor 12, langsung aja. Sering ketindihan saat tidur, sleep paralysis atau ketindihan juga bisa jadi bertanda rumah berhantu loh guys. Biasanya kamu akan merasa seolah sudah bangun tetapi tubuh tidak bisa digerakkan. Ini terjadi karena jiwamu belum masuk sepenuhnya ke dalam
tubuh. Namun, sleep paralysis juga mungkin terjadi akibat pengalaman mimpi dalam mimpi. Yang nomor 13, bayi sering menangis tiba-tiba. Selain hewan peliharaan, bayi juga sensitif loh guys pada hal-hal berbau mistis. Karena itu, jika bayimu sering menangis di malam hari, kamu harus mewaspadainya. Oke loh guys. Bisa jadi ada makhluk halus yang mencoba berinteraksi dengannya. Tidak hanya itu, kamu juga harus khawatir jika ia sering fokus ke satu titik kosong dalam waktu yang lama. Oh, kita break aja guys. Ini tidak ada lampu nih. Aneh sekali ya. Tepat jam 12 malam. Oke, sekian dulu guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oh, di mana krunya ini? Hei guys, hidupin lampunya guys. Oh, mati guys. Oke. Wow. Aneh sekali loh guys. Tadi lampunya sumpah nih mati dengan sendirinya loh guys. Lagi sendirian nih. Tidak ada orang di sini di studio. Udah cek oleh EMF meter ya. Oh, kayaknya kalau tadi dicek mungkin mau dia. Luar biasa loh guys. Tadi sempat ketika kita syuting lampunya mati dengan sendiri loh guys. Sumpah demi Tuhan ini mati dengan sendiri dia. Mudah-mudahan video yang tadi yang kita share tadi bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin video ini tidak diinginkan bagi makhluk-makhluk astral ya, karena mungkin akan gimana ya, ketika kalian mengetahui ini mungkin dia akan merasa jengkel ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua loh guys. Dan terima kasih like, share, dan subscribe-nya selama ini kepada Eku 8 Channel. Saya Kayun, mohon diri.